Halo semuanya, perkenalkan saya Santi Aprilia dari kelas 12 IIS MA Al-Azhar Majalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai, tugas sejarah kebudayaan Islam dari Bapak Dede Sopian. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Loksemawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Najimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Najimuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Merausilu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Dengan demikian, Merausilulah yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sementara itu, raja atau sultan yang berhasil membawa Kerajaan Samudra Pasai pada puncak kejayaannya yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345. Bukti keberadaan Kerajaan Samudra Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis di dekat Selat Malaka. Di abad ke-13, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui pedagang dari Jazirah Arab, India, dan Cina. Dari catatan Ibnu Battuta dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Kerajaan Samudra Pasai di ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, Samudra Pasai juga dapat dilacak dari Hikayat Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Samudra dan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Merausilu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik As-Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297. Setelah Merausilu wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir pada tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat akibat dari kondisi memiliki peranan sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Kerajaan Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan memimpin setelah Merausilu atau Sultan Malik As-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir, raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas ini disebut dengan dirham. Koin pertama yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan.
Pada masa kejayaannya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping itu, sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai dijuluki dengan Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Kerajaan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitar. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Seiring perkembangannya zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Menjadi sasaran Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam. Sekian pembahasan video materinya. Thanks for watching. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.